Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah di forum sharing, tempat kita berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sudut pandang. Teman-teman, banyak yang mengkhawatirkan kualitas generasi yang akan datang itu berbeda dengan generasi sekarang ini. Salah satunya adalah kualitas dan food style yang berbeda. Apa yang dimakan oleh generasi zaman dulu berbeda dengan apa yang dimakan oleh generasi sekarang ini. Nah, bagaimana mengolah makanan yang sehat, bergizi, dan berpengaruh bagi kualitas generasi kita yang akan datang, ya. Tamu yang saya undang adalah fresh graduate dari Universitas Gadjah Mada yang mengkaji tentang teknologi pangan. Dia ini juga sudah belajar dari beberapa negara tentang bagaimana pengolahan pangan di Swedia dan tradisi masyarakat di Jepang sana, ya. Ayo kita ngobrol dengan tamu kita, Mbak Vina, ya. Kalau kita lihat gaya hidup adik-adik kita, apalagi yang masih belajar di SD, SMP, SMA, ya, itu food style mereka kan beda sama generasi zaman dulu. Menurut Mbak Vina, gimana ini gaya hidup yang seperti ini? Ya. Cukup memprihatinkan untuk kondisi lifestyle anak zaman saat ini, karena kita lihat sendiri kalau orang zaman dulu mungkin terbiasa makan itu di rumah, terus tidak menggunakan pemrosesan yang terlalu banyak sehingga gizi itu masih terjaga kualitasnya. Anak-anak itu sudah terpapar oleh junk food bahkan sejak mereka masih kecil. Jadi banyak anak yang lifestyle-nya kemudian sudah berubah, mereka tidak lagi nyaman gitu untuk makan di rumah, dan bahkan mereka lebih senang untuk mencari makan di luar, mencari makan yang tidak terlalu bergizi. Junk food itu adalah makanan yang sudah diproses dengan pemrosesan yang kompleks sehingga nilai gizinya itu biasanya sudah turun. Dan junk food sendiri memiliki kadar gula yang tinggi, lemak yang tinggi, dan juga garam yang tinggi sehingga tidak baik untuk metabolisme tubuh kita. Untuk jangka panjang, junk food ini dapat menyebabkan berbagai penyakit degeneratif seperti jantung, obesitas, penyakit gula, dan sebagainya. Pada prinsipnya, pengolahan makanan yang sehat memperhatikan agar zat mikro maupun zat makro di dalam pangan tidak mengalami kerusakan. Kalau diperhatikan, apa sih bedanya food style orang Indonesia dengan orang di Jepang itu, Mbak Vina? Orang Jepang itu kalau makan mereka tidak terlalu banyak. Terus mereka juga bervariasi dalam penyajian makanan, dan pemrosesan makanannya pun tidak terlalu panjang. Sehingga kandungan gula yang mereka konsumsi juga sedikit. Mereka terbiasa makan menggunakan mangkok sehingga porsi makanan mereka lebih sedikit. Kemudian mereka juga minum teh tawar, dan salah satu makanan favorit mereka yaitu sushi tidak menggunakan pemrosesan yang panjang. Kasus stunting di Indonesia berkaitan erat dengan berbagai faktor. Salah satunya yaitu pengetahuan dan awareness masyarakat terkait dengan gizi dan teknik pengolahan pangan yang baik dan benar. Berdasarkan Journal of Epidemiology and Community Health, good nutrition atau nutrisi yang baik di awal masa kehidupan kita akan mempengaruhi perkembangan otak. Jadi, kita perlu untuk mengedukasi setiap ibu dan anak-anak di sekolah agar pandai dalam memilih gizi yang seimbang, sehat, mengurangi zat adiktif, dan mengurangi juga konsumsi pangan yang diproses dengan pemrosesan yang kompleks. Jadi, ayo kita kembali ke pola makan yang sehat agar menjadi generasi yang cerdas.
teman-teman, inilah bincang-bincang kita dengan tamu yang banyak memberikan pelajaran bagaimana pentingnya memilih menu yang sehat dan bergizi, karena menu yang sehat dan bergizi itu ada hubungannya dengan kemampuan berpikir dan barangkali juga kearifan ya gitu. Terima kasih Mbak Vina sudah bergabung di rumah kami di acara sharing tentang tempat kita berbagi pengetahuan, pengalaman dan sudut pandang. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.